Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar politikus tanah air yang kini sedang panas-panasnya. Kali ini ada berita menarik guys dari merdeka.com. Momen Anies heran, geleng-geleng singgung Hindu Bali. Sudah banyak yang nonton 129.021 jam dan nampaknya ini Anies sedang berada di momen toleransi beragama. Nah, apakah yang disinggung dari Hindu Bali? Yuk kita lihat saja videonya dan kita bahas video ini guys. Nah, Anies berada di temu kebangsaan kali ini. Temu kebangsaan lintas agama. Memang Anies biasanya diidentikan dengan politik identitas, yaitu Islam, karena dia merupakan keturunan Arab. Dan waktu jadi gubernur DKI, ada isu politik identitas, yaitu Al-Maidah yang sempat ramai dan jadi demo. Inilah yang membuat nama Anies kemudian diidentikan dengan politik identitas. Namun di sini dalam temu kebangsaan ini Anies memberikan contoh-contoh toleransi yang dilakukan dia di DKI Jakarta. Awalnya dia mengatakan bahwa dia memberikan fasilitas ke semua agama yang ada di DKI Jakarta. Yang muslim tidak boleh takbiran di luar. Dan bagi umat muslim tidak bisa takbiran di luar itu seperti kayak lebaran. Mau lebaran itu ya takbiran di luar, tapi dilarang. Akibatnya merasa seperti kita tidak menyambut lebaran. Yang muslim diberikan kesempatan, aturannya diubah. Menjelang Idul Fitri boleh takbiran dan berkeliling di sepanjang kota. Yang Kristen, sejak Indonesia merdeka tidak pernah wilayah publik menjadi wilayah untuk menyambut hari besarnya. Hari besarnya adalah Natal. Dan kemudian tempat-tempat publik dibuka untuk umat Kristen menyambut Natal dengan ada Christmas Carol. Nah, itulah yang dilakukan Anies. Anies berusaha memberikan ruang terbuka kepada setiap agama. Umat Islam yang awalnya dilarang untuk takbir keliling, dibuka oleh Anies takbir keliling di kota. Kemudian umat Kristen juga bisa merayakan Natalnya di tempat-tempat terbuka. Dan itu merupakan sejarah sejak Indonesia merdeka. Umat Kristen bisa merayakan Natalnya secara terbuka. Sejak mulai pertama Indonesia merdeka di ibu kota, itulah sejarah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ternyata kami baru sadar, itu rupanya pertama kali seusia Republik ini di ibu kota ada Christmas Carol. Selama ini tidak pernah ada. Begitu juga dengan tempat beribadah. Semua agama dapat kesetaraan kesempatan. Sepanjang Republik ini eksis, umat Hindu, Tamil tidak punya tempat ibadah. Sepanjang mereka adalah bagian masyarakat Hindu kita, tidak punya tempat ibadah, tidak punya yang namanya temple, kuil, mereka tidak ada. Nah, itulah Anies juga melihat umat-umat beragama lain seperti Hindu. Hindu pun kan bermacam-macam. Itu ada Hindu Tamil yang tidak punya tempat ibadah di ibu kota. Anies pun memfasilitasi tempat ibadah itu untuk umat Hindu. Keberagaman beragama sangat dihormati oleh Anies Baswedan saat menjadi gubernur DKI. Semua berhak menjalankan agamanya masing-masing. Kebebasan beragama dengan saling menghormati, saling toleransi kepada antar umat beragama tumbuh subur di ibu kota waktu Anies menjabat sebagai gubernur. Izin tidak pernah keluar. Lebih dari 70 tahun mereka menunggu. Dan akhirnya 2020 mereka mulai punya tempat beribadah untuk umat Hindu. Sama teman-teman Hindu Bali, kami menyediakan kepada masyarakat itu tempat pemakaman. Nah, inilah yang unik. Mungkin ini yang dijadikan judul oleh merdeka.com soal Anies geleng-geleng singgung umat Hindu. Judulnya
memang sedikit ambigu guys, karena menggunakan kata singgung. Memang ini disinggung, tapi tidak membuat tersinggung. Karena dalam ceritanya Anies mengatakan bahwasannya waktu itu dia menyediakan tanah pemakaman untuk umat Hindu Bali. Namun ternyata umat Hindu Bali tidak dimakamkan, umat Hindu Bali dikremasi. Dan kremasi di Jakarta sangat mahal. Karena itulah terkadang umat Hindu Bali membawa saudaranya meninggal di sana ke Bali untuk dikremasi. Dan kini umat Hindu Bali sudah memiliki tempat kremasi sendiri yang gratis. Ketika saya berjumpa dengan mereka, saya tanya bagaimana. Mereka bilang, Pak, terima kasih atas tanahnya. Tapi kami kalau meninggal tidak dimakamkan, dikremasi. Jadi kami tidak butuh tanah pemakaman. Kami butuhnya rumah kremasi. Dan rumah kremasi yang ada di Jakarta, rumah kremasi swasta. Sehingga mahal. Konsekuensinya, bila kurang mampu, dibawa pulang ke Bali, dimakamkan, dikremasi di Bali. Kenapa? Karena mahal di Jakarta. Bagaimana Indonesia merdeka di ibu kota tidak ada rumah kremasi untuk umat Hindu yang mereka adalah warga kita yang harusnya mendapatkan kesetaraan kesempatan. Alhamdulillah. Nah itulah momen geleng-gelengnya Anies guys. Anies geleng-geleng karena negara tidak menyediakan rumah kremasi untuk umat Hindu Bali. Rumah kremasi gratis. Yang ada adalah swasta yang menyediakan, namun harganya mahal. Kesetaraan kesempatan. Ya, itu geleng-geleng. Alhamdulillah dalam 2 tahun mereka punya rumah kremasi yang difasilitasi oleh negara, sehingga sekarang siapapun umat Hindu yang wafat, mereka bisa dikremasi tanpa harus mengeluarkan biaya seperti mereka harus ke tempat-tempat swasta. Pesannya apa? Latar belakang kita beda-beda. Dan kita tidak bisa mengatur latar belakang. Tapi latar depan kita adalah ikhtiar kita. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ada di gedung ini tidak ada tulisan gambar Bhinneka Tunggal Ika. Nah itulah yang diupayakan oleh Anies Baswedan. Memang Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi satu jua. Suku yang banyak, agama yang bermacam-macam. Itu semua memang kekayaan seharusnya, keunikan negara Indonesia. Mampu bersatu di tengah perbedaan yang banyak sekali. Dan memang negara harusnya memfasilitasi dan menghargai perbedaan itu. Semua warga dengan perbedaannya masing-masing dihormati dan dihargai kebebasan beragamanya. Hal ini tentunya mematahkan isu-isu atau tuduhan miring kepada Anies yang katanya akan membuat negara Islam atau membuat syariat Islam di negara Indonesia untuk memaksakan syariat Islam. Tetapi ternyata Anies memberi bukti saat menjabat sebagai gubernur DKI, dia menghormati semua agama, bahkan memfasilitasi semua agama untuk merdeka, merayakan agamanya masing-masing, beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan di sini Anies berfilosofi menjelaskan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Garuda, di situ ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata terpenting? Kita sering menyebut Bhinneka. Bukan. Kata terpentingnya itu Ika. Bhinneka artinya beragam. Ika artinya satu. Maaf. Tunggal artinya ini, itu, iku. Itu bahasa Sanskerta. Jadi Bhinneka yang beragam, satu itu. Tunggal. Kata Indonesia luar biasa. Kenapa? Bukan karena binekanya. Karena Bhinneka itu karunia ilahi. Bhinneka itu karunia Tuhan. Tapi tunggal itu hasil perjuangan kita. Tunggal adalah ikhtiar kita. Nah ini adalah perspektif lain dalam memahami Bhinneka Tunggal Ika. Dari video ini kita tahu bahwa Ika itu ternyata bukan satu. Ika itu.
atau mungkin dalam bahasa Jawa iku menjadi iko dan kemudian menjadi ika karena memakai vokal a. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu itu. Begitu kira-kira yang dijelaskan oleh Anies Baswedan. Dan yang perlu digarisbawahi ini ternyata yang penting adalah tunggalnya. Kalau bhinneka itu sudah hukum alam. Memang semua manusia diciptakan unik dan berbeda. Semua bangsa mempunyai keunikan tersendiri. Semua tradisi, semua suku itu punya keunikan tersendiri sehingga akan berbeda dari suku-suku yang lain, dari agama-agama yang lain. Namun bagaimana perbedaan itu menjadi kekayaan dan bisa dipersatukan, itu yang butuh ikhtiar, butuh usaha. Takdir manusia memang berbeda, namun untuk menyatukan perbedaan itu, itulah diperlukan usaha. Di Indonesia, usaha itu harusnya dipimpin oleh pemerintah dan juga negara yang mengerti filosofi soal perbedaan dan bagaimana perbedaan itu bisa bergotong royong membentuk keindahan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bineka, ada yang lahir sebagai Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, Katolik. Itu latar belakang. Tapi bersatu atau tidak, itu pilihan kita. Dan Indonesia membuktikan bahwa latar belakangnya memang beragam, tapi latar depannya bersatu seperti yang kita miliki hari ini. Nah, begitulah guys, Anies memang terkenal dengan narasi-narasinya yang sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh audiensnya. Namun, musuh-musuh Anies mengatakan bahwa Anies hanya pintar bernarasi, tidak punya action. Namun Anies ingin berusaha membuktikan dengan fakta yang sudah dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, yang merupakan miniatur dari Republik ini. Karena di Jakarta tempat bertemunya semua tradisi, semua suku, semua budaya, dan disitulah Anies pernah membuktikan dia menjabat sebagai gubernur dan memberikan langkah-langkah nyata meskipun banyak orang yang masih nyinyir kepadanya. Semua orang boleh beropini, semua orang boleh berpendapat. Silahkan saja Anda menentukan pilihan sesuai hati nurani Anda.